Saya dulu loncat dari SNLI 150 ke lektor kapal 550. Itu benar-benar saya kerjakan, saya tahu persis prosesnya. Itu saya bisa lakukan dengan tidak terlalu kesulitan karena saya selalu mendokumentasikan. Ternyata kuncinya adalah kita selalu mendokumentasikan apa yang kita kerjakan. Jadi tulis yang kita kerjakan, kerjakan yang kita tulis. Itu aja rumus administratif begitu. Kadang dirasakan oleh dosen itu hanya bagaimana kita mensikapinya. Kita bisa mengatur strategi, bagaimana membuat administrasi yang bagus, bagaimana bisa menunaikan kewajiban Tridharma itu dengan berkolaborasi gitu ya. Karena kalau dari data itu Mbak, masih ada 59.000 lebih ya dosen yang tidak mempunyai jabatan fungsional. Kalau kita melihat yang namanya jabatan fungsional dan serdos itu kan linear dan kesejahteraan Mbak. Karena begitu jabatan fungsional tinggi, tunjangannya tinggi kan gitu. Begitu makin tinggi golongannya pasti serdos makin banyak tunjangannya. Jadi itu semua akan berdampak kesejahteraan. Kadang kalau dosen itu motivasinya kuat mungkin aman ya, tapi beberapa dosen perlu dimotivasi dari luar sehingga support system dari perguruan tinggi juga sangat penting. Kami ada support system itu sehingga dosen-dosen yang sudah agak-agak lama tidak mengurus kepangkatan atau terkendala segala sesuatunya, itu ada sistem yang membantu mereka. Artinya kita bisa tim dengan dosen lain, tidak harus sendiri struggle gitu ya, kemudian kelelahan, tapi kita bisa tim, menulis bersama, riset bersama, pengabdian bersama, bahkan kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi nasional terutama internasional, itu sangat didorong oleh pemerintah. Fenomena hashtag jangan jadi dosen sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Tagar ini mencerminkan keresahan dosen, khususnya di kampus swasta, yang menghadapi tantangan berat terkait kesejahteraan. Tidak adanya tunjangan yang setara dengan ASN serta beban kerja yang tinggi memicu munculnya kritik sosial ini. Dalam diskusi ini, kita masih bersama dengan Ibu Ani Wijayanti dari BSI, akan membahas bagaimana ketimpangan kesejahteraan mempengaruhi kinerja dosen swasta dan mencari solusi untuk mendukung profesi dosen agar tetap dihargai. Langsung saja kita mulai titik temu episode 2 tentang prinsip kesejahteraan dosen di tengah gempuran hashtag jangan jadi dosen. Lagi rame nih ya Bu tentang hashtag jangan jadi dosen gitu Bu. Nah menurut Bu Ani sendiri nih kira-kira tentang hashtag jangan jadi dosen ini seperti apa sih Bu? Mungkin latar belakangnya nih menurut Ibu kenapa ini bisa terjadi dan lain sebagainya. Iya, memang lagi rame nih ya Mbak ya, jangan jadi dosen. Padahal dosen itu pekerjaan mulia nih, pendidik ya. Ya, tapi kembali lagi Mbak, yang namanya sebuah pekerjaan itu adalah panggilan gitu. Manakala kita panggilannya tidak menjadi dosen, itu memang tepat tuh hashtag jangan jadi dosen karena panggilannya bukan dosen gitu. Tetapi kemudian kalau itu muncul ya statement itu dari dosen sendiri gitu ya, tentunya memang mengundang pertanyaan ada apa gitu ya. Betul. Karena dia sudah menjadi dosen, kemudian kenapa kemudian memunculkan statement karena mungkin dosen bebannya berat, tidak sebanding dengan apa yang mereka terima, dalam arti kesejahteraannya belum sesuai harapan gitu ya. Nah tentunya hashtag jangan menjadi dosen itu tentunya memang dilatari oleh banyak aspek. Salah satunya adalah beban yang terlalu berat, tetapi tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Nah sebenarnya semua kondisi itu kan ada solusinya. Artinya bagaimana kita sebagai dosen mensikapi gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa beban kinerja dosen kadang memang dianggap benar-benar menjadi beban tetapi tidak menjadi challenge gitu ya. Karena selama saya menjadi dosen kurang lebih 16 tahun, itu saya benar-benar bisa mendapatkan banyak kesempatan. Justru pada saat kita menjadi dosen, satu kesempatan kita mengembangkan diri ini sangat besar. Karena saya mendapat kesempatan untuk sekolah dengan biaya dari Dikti gitu. S3 yang tentunya sangat besar kan biayanya, kemudian saya ada kesempatan untuk pertukaran dosen di tahun 2012 sampai ke US gitu, menggunakan beasiswa Fulbright gitu. Jadi sebenarnya kita sendiri sebagai dosen bisa menciptakan kesejahteraan kita sendiri. Artinya dosen punya peluang yang besar gitu.
dengan kompetensi kita. Nah, kembali lagi Mbak, maka kita sebagai dosen memang harus punya kompetensi kita memang harus betul-betul di-upgrade terus. Saya sebagai dosen tidak hanya fokus kalau saya dosen itu hanya mendidik saja, tetapi tidak mengembangkan diri, maka kompetensi kita tidak meningkat. Kalau kompetensi kita tidak meningkat, itu linear sebenarnya dengan penghasilan kita, Mbak. Karena pada saat saya menjadi dosen, ternyata tugas saya tidak hanya mendidik mahasiswa, tapi saya meningkatkan kompetensi saya, dan secara tidak langsung itu saya bisa mendapatkan banyak akses. Saya bisa menjadi tenaga ahli gitu, saya bisa menjadi narasumber, juri, asesor, dan seterusnya. Tentunya kan itu juga akan menambah income yang tentunya tidak hanya kita mengajar gitu, sehingga memang ada di beberapa perguruan tinggi yang memang jumlah mahasiswanya yang belum terlalu besar, terutama swasta ya Mbak. Kalau swasta itu kan masih sangat bergantung dari jumlah mahasiswa. Untuk perguruan tinggi yang mahasiswanya relatif masih kecil, memang cash flow-nya tidak terlalu besar, otomatis memang salary ataupun income untuk dosennya juga tidak terlalu besar. Tapi dosen punya banyak akses gitu Mbak. Jadi saya sampaikan, kita bisa mengakses dana hibah untuk penelitian, kita bisa mengakses dana pendidikan beasiswa. Bahkan kita kalau kompetensi kita memang bagus, kita bisa menjadi tenaga ahli, kita bisa menjadi juri dan seterusnya. Jadi kesejahteraan dosen memang sedikit banyak tergantung juga dari dosen itu sendiri. Walaupun memang institusi di mana dia bernaung itu memang sangat berperan. Jadi hashtag jangan menjadi dosen bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Artinya kalau dosen itu aktif, kreatif, dan inovatif, tentunya itu bisa diatasi gitu kesejahteraan. Karena jangan menjadi dosen pasti salah satu faktor utamanya adalah kesejahteraan dosen yang sampai sekarang ini masih tanda kutip gitu, terutama untuk kita dosen swasta. Nah, kembali lagi kalau kita memang punya kompetensi yang baik, yang bagus, kita digunakan oleh banyak stakeholder gitu ya, tentunya kita juga akan mendapatkan income dari berbagai sumber yang tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan dosen. Tadi juga terutama dosen yang aktif, kreatif, jabatan fungsional dia akan naik, itu juga income lagi. Kemudian mendapatkan sertifikasi dosen itu juga menjadikan income. Jadi kalau dosen itu kompetensinya bagus, kemudian dia juga aktif, kemudian dia tahu persis tugas dan kewajiban sebagai dosen, saya yakin kesejahteraannya akan bagus. Ini harapannya bisa menjadi semangat untuk dosen-dosen dan juga generasi muda yang akan jadi dosen, karena kan kami ini kan lama-kelamaan akan habis masa kerja sebagai dosen, harus digantikan yang baru-baru nih yang muda. Kalau kemudian hashtag jangan jadi dosen ini kemudian menjadi momok, nanti nggak ada yang jadi dosen pendidik. Ya walaupun sekarang banyak yang belajar menggunakan berbagai resource ya, memang dosen kemudian banyak peran yang terganti oleh media lain, tetapi dosen masih sangat diperlukan gitu untuk masa depan. Harapannya makin banyak yang berminat juga jadi dosen. Berarti kayak kesejahteraannya itu tergantung lagi kepada bagaimana si dosen itu menyikapi hal tersebut gitu ya. Nah, dari fenomena itu nih bukan tadi sudah banyak ya, kesejahteraan itu bergantung juga nih sama dosennya itu. Nah, berarti menurut Ibu nih, kalau dari hashtag jangan jadi dosen itu apakah faktor tunjangan atau ya insentif itu yang menjadi faktor paling besar nggak sih Bu dari kenapa akhirnya ada hashtag jangan jadi dosen ini? Ya pasti itu menjadi salah satunya ya. Tunjangan itu berkaitan dengan finansial ya, itu pasti akan menjadi salah satu utama, karena pada saat seseorang bekerja dalam profesi apapun pasti harapannya adalah mendapatkan income yang sesuai. Apalagi dosen itu kan jabatannya, pendidikannya kan pasti minimal S2 kan dosen itu. Nah kalau di data itu sampai sekarang, kalau saya lihat di PD Dikti untuk yang S3 doktor itu kurang lebih 82.000 sekian gitu. Jadi latar belakang pendidikan itu juga berpengaruh Mbak dengan tunjangan. Dosen-dosen yang sudah punya sekarang NUPTK ya, bukan NIDN, itu pasti minimal S2. Dan harapannya kalau S2 itu kan salary-nya pasti besar ya income-nya.
Sehingga pada saat menjadi dosen kemudian tidak besar tunjangannya, itu mungkin akan menimbulkan gap atau di luar ekspektasi, kekecewaan. Kemudian kalau dia bisa meningkatkan kompetensinya tadi, income itu akan banyak bisa diperoleh dari berbagai sumber, dari berbagai aktivitas, dari kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kepakaran. Tentunya kan pasti akan ada apresiasi. Ya memang tunjangan ini akan menjadi penting, menjadi motivasi tentunya untuk setiap orang dalam melakukan pekerjaannya. Nah maka dosen-dosen yang S2 juga didorong untuk S3. Kalau S3 kan nanti juga akan ada kenaikan tentunya. Kemudian juga dari sisi kompetensinya juga akan naik. Kemudian untuk beberapa hibah itu juga ada beberapa disyaratkan minimal pendidikan S3. Jadi semakin tingkat pendidikan tinggi, semakin dia bisa mengakses banyak dana-dana hibah, banyak program, skema-skema dari pemerintah yang tentunya itu pasti akan berdampak ke kesejahteraan. Jadi kembali lagi memang kita sebagai dosen ini tidak hanya dituntut mendidik atau mengajar, tetapi kita harus belajar terus, Mbak. Harus belajar terus untuk meningkatkan kompetensi kita yang tentunya yang ini saya rasakan nih Mbak, kompetensi kita semakin naik, kesejahteraan kita ternyata juga akan mengikuti, gitu Mbak kurang lebihnya. Berarti memang kalau mau sejahtera ibaratnya kita harus juga mencari kesejahteraan itu. Betul. Ya untuk menjadi seorang dosen. Nah, menurut Ibu nih tadi kan Bu Ani udah sering sharing lah ya gimana sih cara-caranya untuk biar dosen itu bisa sejahtera juga gitu. Nah, kalau misalkan nih dari institusinya tersebut misalkan yang kurang memadai atau kurang support. Nah, bagaimana sih Bu cara menghindari atau misalkan siasat yang bisa Ibu lakukan untuk menghindari ketimpangan kesejahteraan itu? Ya, memang tidak semua perguruan tinggi itu kondisinya stabil ya. Dari kesehatan pengelolaannya juga tidak semua perguruan tinggi itu pengelolaannya sehat. Makanya kan pemerintah juga sangat concern dengan ini, dengan adanya salah satunya penjaminan mutu yang berupa akreditasi ya. Itu kan tujuannya untuk mengawal supaya perguruan tinggi itu tata kelolanya sehat, tata kelolanya bagus, karena pasti akan berdampak ke dosen ya. Maka pemerintah benar-benar mendorong supaya perguruan tinggi mengelola baik dosen maupun mahasiswanya dengan bagus. Itu harapannya perguruan tinggi yang sehat, dosen-dosen di dalamnya juga sejahtera kan gitu. Namun manakala kita memang berada dalam institusi yang mungkin belum sehat ya karena satu dan lain hal, maka dosen itu punya hak kok untuk pindah gitu. Artinya kalau dia merasa saya tidak bisa berkembang di institusi ini, saya ingin pindah ke institusi lain yang dirasa dia akan lebih berkembang dan seterusnya. Dan dalam Permendikbud yang terbaru 44 tahun 2024 ini, itu juga sudah mulai dimudahkan sekarang. Kalau dulu untuk pindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain kan ada beberapa birokrasi, ada administrasi, lolos butuh dan seterusnya gitu ya. Nah untuk peraturan terbaru ini sepertinya lebih memudahkan, tentunya juga dengan pengawasan dan penjaminan mutu yang baik gitu. Jadi kalau memang kita merasa dalam perguruan tinggi itu tidak bisa berkembang, dosen punya hak untuk mereka memilih gitu ya. Begitu. Dan pemerintah pun mensupport untuk membangun akademis yang bagus, membangun tata kelola yang sehat, good governance ya untuk setiap perguruan tinggi, sehingga kan ada beberapa perguruan tinggi yang memang terpaksa ditutup atau disarankan untuk merger. Itu tujuannya adalah untuk membuat perguruan tinggi yang sehat. Perguruan tinggi sehat harapannya ya lulusannya berkualitas, dosennya sejahtera, begitu. Wah, menarik banget ya Bu tentang kesejahteraan dosen kampus swasta nih. Jadi faktornya itu tidak hanya dari dosen itu sendiri, tapi lingkungan maupun institusi itu juga berpengaruh banget ya Bu. Jadi luar biasa. Nah, Ibu Ani itu dari jurusan hospitality ya Bu kalau nggak salah? Saya pariwisata. Oh, pariwisata. Ya, memang ada hospitality ya, hospitality terapan ya, lebih terapan. Saya kebetulan akademis untuk pariwisatanya. Nah, saya kan dengar nih lobby hotelnya ya atau lobby prakteknya dari BSI bagus banget nih Bu. Saya mau dong Bu diajak ke sana, mungkin untuk diskusi kita selanjutnya kita pindah ke sana kali ya Bu. Boleh. Kita akan melihat lab perhotelan kita yang ya kayak mini hotel lah, nanti kita ke sana. Jadi di sini mahasiswa bisa praktek Mbak kayak kerja di hotel. Jadi mereka
mereka bisa praktek di kitchen, memasak, kemudian ada praktek restoran, sampai ke bar, semuanya ada. Jadi mahasiswa kalau sudah lulus dari BSI, mereka siap kalau ke industri, itu sih Mbak tujuannya. Karena kalau universitas juga dituntut untuk bisa menjawab di industri gitu Iya, ya Bu? skillnya harus benar-benar siap untuk mereka bisa terjun ke dunia usaha. Oke, tadi kita udah ngomongin banyak ya Bu tentang kesejahteraan dosen nih. Kita balik lagi mungkin ya diskusi di sini kayaknya seru nih ya Bu. Oke, lab di depan, di lobby ya Bu ini berarti ya? Iya, ini lobbynya jadi kayak untuk di hotel itu front office gitu ya, praktek untuk menerima tamu, resepsionis. Oke, nah tadi kita udah ngomongin ya Bu tentang kesejahteraan yang rendah gitu, mungkin khususnya untuk kampus dosen di kampus swasta. Nah kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan hal tersebut, terus kira-kira gimana sih untuk menumbuhkan motivasinya, terus berdampak nggak sih segala macamnya seperti itu? Iya. Jadi terkait dengan kesejahteraan yang rendah tadi banyak faktor ya Mbak. Bisa juga dari support system dari instansi, bisa juga dari dosen itu sendiri, dan banyak faktor lain tentunya. Dan tentunya dampaknya luar biasa Mbak. Jadi kalau kesejahteraan dosen ini tidak terjamin, tentunya akan menurunkan motivasi mereka. Dan mereka juga akan tidak bisa melaksanakan tridharma dengan maksimal gitu kan ya. Kalau kesejahteraannya nggak maksimal sesuai harapan. Dampak lebih luasnya nanti ke mahasiswa Mbak. Jadi dosen yang tidak terjamin kesejahteraannya tentunya mengajarnya juga kurang semangat, deliver knowledge skillnya juga nggak semangat, otomatis mahasiswanya lulusannya gimana dong gitu. Betul. Jadi memang kesejahteraan ini akan sangat penting, terutama kalau perguruan tinggi ini kan luaran utamanya produknya itu kan SDM nih Mbak. Mahasiswa yang nanti akan digunakan oleh semua sektor. Jadi kalau kesejahteraannya dosen tidak terjamin, dampaknya bisa ke kualitas mahasiswa, generasi penerus bangsa nih secara lebih luasnya nih dampaknya. Berarti memang dampaknya sangat luar biasa dan akhirnya kembalinya juga ya ke mahasiswanya, ke generasi berikutnya gitu ya Bu. Jadi benar-benar berdampak banget gitu. Jadi berarti terasa banget gitu ya Bu, kurangnya dari kalau misalkan adanya penurunan kesejahteraan, pasti itu juga bisa jadi menurun kepada kualitas pendidikan gitu ya Bu. Betul, karena kualitas pendidikan itu kan tergantung dari SDM-nya. Dalam hal ini kan dosen-dosennya. Betul. Dosennya harus kompeten, harus hebat. Tentunya itu juga didukung oleh kesejahteraan juga. Maka semuanya ini memang menjadi satu lingkaran yang harus dibangun gitu. Kesejahteraan dosen, kemudian kualitas pendidikan untuk menghasilkan generasi penerus mahasiswa-mahasiswa yang kualitas gitu. Terus kira-kira gimana sih Bu peran dari institusi itu sendiri nih supaya ya mendukung lagi ya, balik lagi mendukung kesejahteraan dari dosen itu? Iya, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk bisa mendukung kesejahteraan dosen, instansi punya peran yang sangat kuat ya. Perguruan tinggi perannya sangat kuat sekali. Makanya tadi saya sampaikan juga perguruan tinggi itu harus menjamin betul-betul dosennya bisa sejahtera. Pemerintah juga turut membantu melalui penjaminan dari pengelolaan perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi yang bagus, yang sehat dikelola, tentunya juga dosen-dosennya sejahtera. Oke, berarti kesejahteraan itu berperan banyak gitu ya Bu untuk baik itu pendidikan, institusi juga harus berperan penting juga ya Bu. Betul. Untuk meningkatkan kesejahteraan dosen seperti itu. Nah, sekarang kan juga tadi ya ramai ya Bu di media tentang jangan jadi dosen, isu-isu dari media itu sendiri. Nah, menurut Ibu Ani sendiri nih, kira-kira dari viral lah istilahnya atau dari banyaknya keresahan-keresahan yang dipublis di media itu kira-kira bisa nggak sih Bu menyuarakan aspirasi dosen gitu kalau menurut Bu Ani? Iya, dosen sih saya rasa sangat mendapatkan wadah ya. Artinya dosen sangat diperhatikan dengan pemerintah juga. Buktinya dengan adanya Permendikbud 44 2024 itu kan menunjukkan bukti nyata bahwa pemerintah itu sangat concern gitu dengan kesejahteraan dosen. Jadi dosen itu juga punya kesempatan, punya peluang untuk menyampaikan apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi pendapat gitu ya. Tentunya untuk perbaikan di berbagai aspek ya. Dan peraturan ini, Permendikbud ini kan masih dalam tahap sosialisasi, masih tahap perguruan tinggi menyiapkan diri ya. Mungkin implementasinya di sekitar ya pertengahan sampai akhir 2025 ya. Tentunya masih terbuka untuk dosen-dosen menyampaikan aspirasinya, apakah
itu sudah cocok untuk diimplementasikan atau ada masukan-masukan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan sudah ada, tentunya sangat-sangat memungkinkan sekali. Gitu. Oke, kira-kira Bu mungkin langkah apa sih yang paling tepat yang bisa diambil gini khususnya untuk para dosen-dosen di kampus swasta untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri gitu? Langkahnya nih seperti apa? Iya, satu memang dosen sendiri juga harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dosen dari diri sendiri ya, dosen harus betul-betul menjadi dosen yang kompeten. Ini kemudian juga didukung oleh perguruan tinggi, kemudian juga dosen ini harus selalu belajar dan terus belajar gitu. Tentunya itu akan linear nanti dengan kesejahteraan. Kalau dosen mager ya kesejahteraannya juga akan mager atau menurun gitu. Maka dosen dituntut untuk terus mengembangkan diri. Banyak wadahnya, banyak cara, banyak strategi. Yang penting kita sebagai dosen memang harus aktif dan kreatif, harus kompeten, itu intinya. Makanya setiap perguruan tinggi, terutama di kami juga ini, kompetensi dosen itu sangat kami pantau, sangat kami kawal. Dosen harus selalu mengupgrade kompetensinya. Ikut sertifikasi dosen, sertifikasi kompetensi, itu tujuannya untuk meningkatkan diri dosen dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Instansi juga membantu, mensupport dalam banyak aspek itu untuk peningkatan kapasitas SDM ya, difasilitasi untuk pelatihan, difasilitasi untuk workshop, fintech, itu juga institusi sangat berperan penting Mbak untuk itu. Jadi banyak perannya ya Bu, dari institusi, instansi, semua itu berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dosen gitu. Nah ini kita akan lanjut diskusi ya Bu, kayaknya makin menarik juga diskusi kita tentang hashtag jangan jadi dosen dan juga kesejahteraan dosen. Nah saya mau tahu sih Bu, di sana tuh ada apa ya Bu, selain ini kan ada lobby, terus ada apa lagi ya Bu? Ada praktek untuk bar bartending gitu ya, yang bikin minuman-minuman gitu tuh Mbak. Kemudian ada juga lab restoran, nanti kita bisa lihat-lihat ruangannya. Iya betul, ini lab untuk bartender ya. Biasanya aktivitasnya apa Bu kalau di sini? Kalau di sini nanti mahasiswa belajar untuk meracik minuman, Mbak. Banyak ya jenis minuman, jadi di sini belajar mengidentifikasi jenis-jenis minuman, kemudian meracik minuman, supaya nanti mereka bisa kerja dengan kompetensi mereka di bidang yang mereka sukai gitu. Oke, menarik banget ya Bu, berarti mereka bisa langsung lah ya untuk mencoba di sini. Nah tadi kita sudah banyak bahas ya Bu tentang bagaimana sih kesejahteraan dosen, khususnya di kampus swasta, kemudian jangan jadi dosen seperti itu. Nah tentu kan tadi kita juga udah bahas Bu terkait motivasi, terus juga lapisan atau siapa aja sih yang berperan untuk membangun motivasi tersebut kayak gitu. Nah kira-kira menurut Ibu nih gimana sih Bu cara mensukseskan itu semua gitu, mensejahterakan dosen-dosen kampus swasta untuk menghidupkan harapan-harapan itu kira-kira seperti apa? Ya memang diperlukan sinergisitas ya Mbak dari semua stakeholder. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tetapi dibutuhkan sinergisitas pemerintah, dari instansi, bahkan dari stakeholder lain, dari industri juga turut mensupport gitu, dan juga dosen itu sendiri. Yang pasti dengan Permendikbud ini kita ada harapan baru bahwa perguruan tinggi itu punya otonom gitu, diberikan otonom untuk bisa mewujudkan harapan-harapan dari dosen tersebut untuk bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif untuk dosen sehingga kesejahteraannya bisa lebih meningkat gitu. Oke, nah kalau misalkan Ibu Ani sendiri kan kayaknya setahu saya tidak hanya mengajar gitu ya, mungkin bisa tadi pihak manajemen dan lain sebagainya, asesor dan lain sebagainya. Nah menurut Bu Ani nih kira-kira bagaimana sih institusi swasta itu memperjuangkan si hak tadi ya dosen tadi, kesejahteraan dosen tadi itu seperti apa? Ya, memang dari institusi itu harus memberikan ruang gerak untuk dosen. Ya, memang belum semua perguruan tinggi ya, tetapi idealnya memang perguruan tinggi memberikan ruang untuk dosen itu untuk berkembang. Bahkan harus mendorong dan memfasilitasi gitu. Itu juga tertuang jelas dalam poin-poin di akreditasi bahwa perguruan tinggi itu memang mendorong untuk dosen-dosen bisa mengembangkan diri. Ini juga berdampak nantinya kepada kesejahteraannya. Jadi seperti dosen-dosen kami itu sangat didorong tidak hanya di kampus tetapi beraktivitas di luar kampus, menjadi tenaga ahli,
berperan aktif di industri gitu, karena itu juga akan meningkatkan wawasan mereka, keahlian mereka, dan juga akan berdampak kepada kesejahteraan tentunya. Gitu. Ya, berarti bentuk supportnya itu tidak selalu hanya ya dikasih fasilitasi untuk mengajarnya saja, tapi betul. Pengembangan diri, pengembangan wawasan untuk di luar, di mana nantinya juga akan meningkatkan ya tunjangan, meningkatkan fasilitas, meningkatkan kesejahteraan dari dosen itu sendiri gitu ya Bu. Nah, kira-kira harapan dari Bu Ani nih terkait kebijakan pendidikan gitu untuk yang lebih baik lah untuk khususnya dosen-dosen di kampus swasta itu seperti apa? Ya, dengan Permendikbud itu kita masih wait and see ya Mbak ya, tetapi tentunya kita punya harapan yang positif untuk nanti dosen benar-benar bisa mendapatkan kemudahan namun tetap terjaga kualitasnya. Karena terkadang pada saat sistem itu kemudian dilepas gitu atau kemudian peraturan-peraturan itu mungkin tidak terlalu ketat gitu, kadang-kadang ada pengawasan yang lemah sehingga kualitasnya juga nanti akan dipertanyakan. Sehingga harapannya dengan Permendikbud ini dosen memang ada kemudahan untuk pengurusan jabatan serdes dan sebagainya ada kemudahan, tapi tidak mengurangi kualitas karena itu yang penting. Harapannya nanti terpenuhi apa yang menjadi hak-haknya dari dosen, kesejahteraannya meningkat, tetapi jangan kemudian malah jadi keenakan kualitasnya jadi nggak terjaga. Itu yang penting Mbak. Dengan peraturan baru ini harapannya nanti memang menghasilkan dosen-dosen yang lebih berkualitas, kesejahteraannya bagus gitu, sehingga lulusannya juga lebih berkualitas lagi gitu. Nah, jadi berarti kan ada berbagai lapisan ya juga ya Bu, kita harus wait and see juga kira-kira gimana, dan tetap balik lagi ya kualitas tetap nomor satu ya Bu. Jadi jangan misalkan nanti tunjangannya baik, semuanya baik, tapi dosen jadi mungkin abai atau segala macam. Jadi kualitas tetap harus meningkat. Nah, mungkin terakhir nih Bu ya, saya mau tanya, bagaimana sih pendapat Bu Ani sendiri tentang gaji itu, tentang gaji dan tunjangan yang kan ada rame tuh, sempat rame kalau menteri bilang oh yaudah jadi satu aja tunjangan gitu gaji, tapi nominalnya bisa mencukupi deh gitu. Apa mending baiknya ya kayak sekarang gitu dipisah-pisah, ada tunjangan ini dan segala macamnya. Ini memang menjadi diskusi yang hangat ya, dan kalau indikatornya atau yang menjadi acuan itu cukup, ini relatif ini Mbak, karena bisa jadi menurut saya besaran itu cukup, menurut orang lain nggak cukup nih, sehingga ini masih harus dibahas lagi. Gaji dengan satu sumber ini ataukah dengan beberapa tunjangan, karena terkait dengan finansial ini sangat sensitif ini Mbak. Ya nanti kita akan melihat, karena yang pasti dengan Permendikbud perguruan tinggi diberikan otonom. Nah, otonomnya sejauh mana, kemudian dalam pengaturan gaji juga sejauh mana, tentunya ini masih dikaji lebih lanjut. Dan terkait dengan sumber gaji sih, kalau kita memang harapannya cukup gitu ya Mbak, cukup untuk beli mobil gitu ya, cukup untuk beli rumah. Nah, cukup ini memang masih relatif, tetapi yang pasti kalau nanti sumber gaji itu memang hanya satu dari satu sumber, itu juga tentunya akan dikaji lebih lanjut. Bisa jadi satu sumber tidak cukup gitu, atau mungkin masih memerlukan sumber yang lain gitu. Kalau kita lihat ya Mbak ya, dalam praktek yang sudah saya lakukan, kesejahteraan itu nanti akan mengikuti dari kompetensi dari dosen itu sangat inline sekali. Kalau dosen itu kompeten, kesejahteraannya juga pasti nanti akan mengikuti. Dosen yang kompeten dia bisa banyak dapat hibah, dia bisa dimanfaatkan keilmuannya oleh berbagai stakeholder, dia bisa mengakses banyak grant-grant. Jadi yang utama adalah sebelum kita menuntut kesejahteraan kita sebagai dosen, kita harus tanya dulu, kompetenkah saya? Nah gitu, setelah kita memang kompeten, kesejahteraan itu nanti automatically bisa kita dapatkan lah. Jadi balik lagi ke kompetensi dari masing-masing ya Ibu. Berarti kalau tadi menurut Ibu relatif gitu ya, relatif tergantung kebutuhan dari masing-masing personal dosen itu ya. Kira-kira baiknya ya satu sumber gaji atau seperti apa. Tapi kalau misalkan menurut Ibu nih, kayaknya berarti lebih baik kayak sekarang aja kali ya, ada masing-masingnya atau? Ya kalau boleh dosen berharap dari banyak sumber tapi gede gitu. Tetap ya Bu, yang kerannya banyak tapi. Kerannya banyak, nah untuk dapat keran banyak itu kembali lagi, kalau dosennya kompeten pasti kerannya banyak gitu. Jadi kalau dosennya kompeten jangan khawatir gitu ya, kita akan bisa mendapatkan sumber dari
income dari berbagai sumber. Ya terlepas itu nanti sumbernya akan dana atau income kita akan dari satu sumber atau berbagai sumber, kita nanti masih melihat ya Mbak akan seperti apa. Yang pasti masih dikaji sih kebijakan itu. Semoga nanti endingnya adalah untuk kesejahteraan dosen. Oke, berarti intinya ya semua itu kalau dosen mau sejahtera, mau ada peningkatan apapun itu ya, baik segi tunjangan dan semuanya ya kompetensi ya. Lagi-lagi balik ke kompetensi dari masing-masing dosen, khususnya mungkin di kampus swasta ya Bu ya, yang dimana mungkin yang relatif juga kan Bu. Kalau di kampus swasta kan mungkin beda-beda juga ya kebijakannya. Betul. Tadi yang Ibu udah bilang tentang otonom juga dari pusat seperti apa dan segala macamnya. Betul, karena kan kalau kita dari swasta jumlah mahasiswa sangat mempengaruhi cash flow, sehingga untuk seberapa besaran income yang akan diperoleh dosen juga sangat relatif gitu ya Mbak, sangat berbeda gitu masing-masing perguruan tinggi. Tapi gimana nih Bu, pengalaman Ibu selama 15 tahun ya, kurang lebih 16 tahun mengajar di kampus swasta, itu mungkin gimana Bu, mungkin bisa di-sharing? Ya, puji syukur karena di kampus kami ini di UPSI ya, di OBSI, sejauh ini kami memang sangat dipantau gitu kapasitas dosen kami, perkembangan dari dosen kami itu ada tim yang membantu kami untuk mengembangkan kapasitas, dan kami sangat diapresiatif untuk setiap prestasi kami, sehingga kami punya kesempatan yang besar untuk mengembangkan diri, dan juga dari sisi income ya kami sudah sangat layak gitu ya. Nah, namun memang untuk perguruan tinggi lain swasta sangat beragam ya, sangat variatif. Tetapi untuk Universitas Bina Sarana Informatika ini puji syukur mengalami perkembangan terus Mbak. Bahkan di masa pandemi kami tidak ada kendala yang signifikan gitu terkait dengan kesejahteraan dosen. Jadi memang dari lembaga kesejahteraan dosen memang sangat diperhatikan, karena kami sadar banget bahwa kesejahteraan dosen itu sangat berpengaruh kepada kualitas dosen, layanan dosen ke mahasiswa gitu kan, kemudian juga berdampak ke banyak hal ke depan, sehingga dari lembaga memang kesejahteraan dosen di kami cukup sangat diperhatikan. Gitu. Oke, berarti kalau di BSI support ya Bu intinya untuk kesejahteraan dosen, karena sadar bahwa itu akan berdampak kepada layanan kepada mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin baik lagi nih Bu ya tadi tentang beban administrasi, terus tentang kewajiban dosen. Nah, sebenarnya tuh dari beban administrasi tersebut tuh itu turut menentukan nggak sih Bu nasib para dosen swasta itu kira-kira? Tadi kan kesejahteraan nih, kira-kira dengan adanya beban tersebut itu ada memperurukkah atau malah seperti apa? Kalau beban kinerja itu sebenarnya justru akan menjadi tools gitu ya untuk mengukur kinerja dosen itu sendiri, karena beban kinerja dosen itu sebenarnya portofolio untuk mengukur kinerja dosen. Jadi justru itu akan menjadi salah satu indikator untuk bisa sejauh mana dosen ini harus ditingkatkan kapasitasnya, sejauh mana dosen ini harus dikawal gitu. Justru itu akan menjadi salah satu aspek penting oleh perguruan tinggi, karena kita akan jadi tahu dosen ini masih kurang di bidang penelitian, dosen ini masih kurang di bidang pengabdian misalnya, sehingga beban kinerja dosen yang mencakup 3 pilar itu justru menjadi takaran untuk bagaimana perguruan tinggi mengintervensi untuk pengembangan kapasitas SDM Mbak gitu. Jadi itu sangat penting banget memang. Ya, jadi bukan memperburuk ya, justru malah mensupport. Jadi dengan adanya kinerja tersebut, ya jadi makanya malah makin meningkatkan juga kompetensi dan lain sebagainya. Betul, jadi perguruan tinggi tahu kalau ada beban kinerja dosen itu kan portofolio ya. Jadi kalau ada kekurangan, kelemahan di bagian yang mana, perguruan tinggi bisa tahu sehingga intervensinya lebih tepat gitu untuk peningkatan kapasitas SDM dalam hal ini dosen. Oke Bu, mungkin tadi ngomongin tentang kompetensi juga ya Bu, kan sekarang banyak juga kan ya Bu dosen-dosen muda gitu kan ya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan atau harus dilakukan untuk menjamin kesejahteraan para dosen-dosen muda ini? Kan mungkin dosen muda secara kompetensi atau secara pengalaman masih belum banyak gitu ya, kira-kira gimana kalau dari Ibu? Betul ya, kalau untuk dosen muda ini sekarang sebenarnya sudah banyak nih Mbak,
Karena kalau dulu untuk kita sekolah S3 itu kan masih sangat sedikit ya. Tapi sekarang banyak anak-anak muda yang sudah ngambil S3, jadi masuk dosen itu sudah dari doktor mereka. Kalau dulu mungkin masih banyak S1-nya gitu malah. Kalau sekarang banyak yang sudah di level mungkin S2, S3 itu untuk masuk menjadi dosen. Dan tentunya untuk dosen-dosen muda memang pengalamannya belum banyak ya. Namun tergantung lagi dari perguruan tinggi, instansi di mana dia mengajar, tentunya akan ada yang namanya proses gitu ya. Pada saat mereka masuk, kemudian mereka mengelola beban kinerja dosen mereka, memenuhi tridharma mereka, tentunya akan ada yang namanya proses team teaching dan seterusnya. Ada dosen-dosen senior yang tentunya akan membantu mereka untuk kelak mereka akan meneruskan gitu. Memang beberapa perguruan tinggi ada yang meng-hire dengan pengalaman mengajar gitu ya. Ada juga yang fresh graduate gitu ya. Tentunya itu kembali lagi tergantung dari perguruan tingginya bagaimana mereka akan membawa dosen muda ini untuk menjadi dosen-dosen yang berkualitas. Banyak saya rasa dosen-dosen sekarang yang muda-muda yang mulai masuk ke perguruan tinggi mengajar dengan kualitas bagus. Apalagi lulusan dari perguruan tinggi ternama internasional banyak sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, walaupun masih muda, masih mungkin bisa dikatakan secara pengalaman masih kurang, tapi kompetensi mereka pun tidak kalah gitu ya Bu. Ya, berkaitan juga dengan yang tadi kita bahas tentang BKD dan segala macamnya itu tentang dosen muda juga berarti berkaitan banget ya Bu tentang hal ini. Justru harapannya makin banyak nanti dosen muda yang punya kualitas yang luar biasa untuk bisa menjadi dosen dan menghasilkan juga mahasiswa-mahasiswa yang bagus gitu ya. Menarik banget ya Bu diskusi kita dari yang awal kita bahas tentang isu beban kerja dosen itu yang lumayan luar biasa ya Bu, kita bahas tadi akhirnya ada titik terang nih bahwa misalkan memang yang penting tuh kompetensi lagi-lagi dan administrasi itu sangat berkaitan gitu dengan bagaimana kompetensi itu nantinya dan kesejahteraannya itu seperti itu. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin Ibu ada closing statement yang mau disampaikan terkait BKD dan kesejahteraan ya. Jadi mungkin satu statement saya adalah jadikan BKD sebagai portofolio prestasi dosen yang nanti akan berdampak kepada kesejahteraan dosen secara lebih lanjut lagi nanti. Wah, itu Mbak, jadi BKD harus dijadikan portofolio prestasi dosen. Kalau berprestasi, kesejahteraannya pasti akan mengikuti juga, akan meningkat. Oke, luar biasa banget nih Bu Ani, kita udah diskusi panjang lebar yang tadinya tentang BKD, tentang kesejahteraan dosen. Jadi pada intinya semua itu pasti berkaitan ya. Ketika kita mau meningkatkan kesejahteraan, kita juga harus meningkatkan kompetensi tadi, yang dimana administrasi BKD tadi itu berkaitan juga dengan kompetensi untuk kesejahteraan juga. Gitu ya, Bu. Wah, terima kasih banyak ya Bu Ani. Tadi saya sudah dapat insight banyak. Tadi kita diskusi terkait beban kerja dosen, terus juga tentang kesejahteraan dosen khususnya di kampus swasta. Tadi juga banyak insight, banyak tips-tips ya intinya untuk terus meningkatkan kompetensi gitu sebagai dosen swasta agar kesejahteraan pun meningkat gitu ya Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bu Ani udah berkenan nih untuk diajak ngobrol sama teman-teman Titik Temu untuk sharing tentang hal tersebut. Kemudian juga semoga BSI semakin maju gitu ya Bu, lebih baik lagi. Mungkin Ibu Ani juga semakin sukses untuk karir kedepannya. Seperti itu. Oke, sobat dosen jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe dan pantengin terus konten-konten YouTube dari dunia dosen. Dan sampai jumpa di episode Titik Temu selanjutnya.